Perubahan yang terjadi pada diri sendiri selama mengikuti I-Will ini yaitu banyak sekali, sebelum dan sesudahnya. Apalagi sebelum saya mengikuti I-Will, saya selalu mengupgrade diri sendiri tapi bukan untuk orang lain. Akan tetapi setelah mengikuti program I-Will ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk pola pikir saya yang berubah. Saya tidak pernah memikirkan orang lain, saya tidak pernah memikirkan tentang masyarakat, saya tidak pernah memikirkan tentang perempuan, lingkungan, dan sekitar. Akan tetapi setelah mengikuti I-Will ini selama 2 tahun terakhir, banyak sekali yang terjadi, termasuk memikirkan bagaimana perempuan ke depannya. Ternyata setelah saya mengikuti banyak pelatihan, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di lingkungan atau di desa saya sendiri, termasuk itu kekerasan terhadap perempuan, kemudian kelemahan pada ekonomi, pernikahan anak. Ternyata saya merasa di situ saya tidak berfungsi apa-apa sebagai pemuda. Tetapi selama saya mengikuti I-Will ini, banyak sekali perubahan yang terjadi. Saya bertekad bahwa bagaimana saya bisa membentuk dan mengajak perempuan yang lain untuk terus berpartisipasi dan selalu mengajak bagaimana ekonomi perempuan bisa mandiri. Kemudian bagaimana cara bertahan untuk pandemi. Saya melihat pandemi ini kan musibah yang sangat besar dampaknya, baik dalam kehidupan maupun ekonomi. Akan tetapi sekarang ini bagaimana kita berpikir positif, melihat peluang yang terjadi di masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kita kelola. Termasuk di sini kan kita di sini kita ada kelompok yaitu khusus untuk kue kering. Jadi di situ kita melihat kebutuhan masyarakat, kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang kita sediakan. Jadi melihat potensi dan peluang. Harapan saya untuk perempuan yaitu bagaimana caranya perempuan harus bisa mandiri, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bagaimana caranya menjadi mandiri sehingga tidak bergantung kepada laki-laki, bisa menumbuhkan ekonomi dalam rumah tangga, bisa membantu suami. Dan kalau tidak mulai dari diri sendiri, lalu siapa yang akan memulai? Saya bergabung atau ikut bersama Konsorsium Adara dan LBH Afik. Saya mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman, terutama ya ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di bidang usaha untuk membangkitkanlah peran perempuan di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan adalah pengalaman. Saya bisa mempunyai banyak rekan, mempunyai banyak teman-teman perempuan lainnya dari berbagai desa, dari banyak desa, terutama yang dibinaan dari Konsorsium Adara sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua yang saya inginkan lah di masa pandemi ini, yang saya inginkan, yang saya lakukan gitu, saya memproduksi usaha yang sifatnya usaha makanan gitu ya, bukan sifat ya, makanan, tapi bersama kelompok perempuan. Jadi kita melakukan kelompok usaha bersama. Yang kedua, kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, ya mungkin kita data lansia dan anak-anak yang anak-anak bayi balita gitu yang terlantar. Yang lainnya kita melakukan juga untuk kesehatan, karena masa pandemi ini sangat kita butuhkan lah untuk kesehatan fisik kita, jadinya berolahraga bersama dengan ibu-ibu lah, senam bersama gitu. Yang saya harapkan, yang saya citakan dan impikan sebagai perempuan adalah ingin saya dihargai dan dicintai lah di kehidupan pribadi saya, begitu, dihargai dan dicintai. Yang kedua, impian saya semoga perempuan ini lebih maju, lebih dianggaplah di masyarakat sebagai pemimpin lah, begitu, di masyarakat yang amanah. Nah itu aja. Setelah bergabung atau bekerjasama dengan Konsorsium Adara, banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Jujur saja dulu saya adalah seorang pemalu, penakut, bahkan sangat bergantung kepada suami maupun orang lain. Dan alhamdulillah setelah berproses dengan Konsorsium Adara, maka pribadi saya berubah
saya menjadi pemberani, bahkan saya berani menyuarakan inspirasi saya di kantor desa. Baik itu saya dilibatkan di Musrenbang, Musdes, dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya juga diikutkan sebagai wali amanah untuk ikut dalam partisipasi perempuan. Yang saya lakukan untuk mempertahankan hidup di masa pandemi ini adalah saya membuat kelompok. Karena saya dibina di sini di Konsorsium Adara untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Maka saya memberdayakan diri dengan cara membuat kelompok. Dengan usaha bersama, modal bersama, dan keuntungan bersama. Di kelompok ini saya membuat produk, banyak sekali produk itu yang saya pasarkan untuk menambah penghasilan ekonomi saya maupun kelompok saya. Impian terbesar saya sebagai perempuan, khususnya untuk dalam rumah tangga, dulu saya ingin menjadi perempuan yang tangguh, ingin menjadi perempuan yang tidak bergantung, dan ingin menjadi ibu-ibu dari anak-anak saya yang sukses, yang mereka bisa meminta ataupun bahkan menjadi panutan anak-anak saya maupun keluarga saya. Itu saja. Pertama, karena banyak pelatihan yang kita ikuti dari konsorsium, jadi yang sebelumnya kita tidak tahu dan kita tidak bisa, jadinya menjadi tahu dan bisa. Contohnya seperti pewarnaan alam, kan kita dapatnya dari konsorsium dulu. Terus di apa juga ya, tapi paling inti sih yang saya rasain di pewarnaan kalau dari konsorsium, karena saya nggak gabung dari awal kan di kelompok. Kemarin saya gabung, jadinya cuman itu sih kalau dari saya gitu. Pertama, kami dari kelompok berinovasi untuk jangan cuma kain, jangan cuma dalam bentuk bentuk shawl atau apa. Produk yang kami tawarkan, kami modif dia jadi tempat hand sanitizer, terus tas tumbler, masker, kayak gitu dah. Kalau kami di kelompok, khususnya di Tenun, kami ingin memiliki sebuah sekolah tenun dan lahan untuk menanam kayak bahan baku untuk benang sama untuk pewarnaan gitu. Intinya bisa tenun ini nggak mati gitu nah. Ya, misalnya gimana impian saya nih ya, mengajak teman-teman yang masih seumuran kayak saya tuh gimana caranya menarik simpati mereka biar dia lirik loh dikit dengan tenun kita gitu, biar orang luar aja yang tertarik, sedangkan para anak muda yang di desanya sendiri tuh nggak begitu respect sama tenun-tenun yang di sini gitu. Cuman itu sih. Perubahan pribadi menurut saya itu saat cara berbicara itu bisa kita berbicara di tempat orang luas, tidak seperti biasanya kan. Kalau sebelum bergabung itu agak kaku, malu bertemu sama orang terlalu banyak. Pokoknya intinya itu saya bisa berbicara di kalangan luas lah gitu, mengutarakan pendapat itu secara gampang. Kalau di masa pandemi ini ya mengandalkan gaji honor dari PAUD sama jualan baju keliling. Impian saya itu ingin memajukan kelompok dan saya pribadi ingin maju, tapi kan ingin mempunyai usaha yang lebih efektif, yang lebih dikenal sama masyarakat, dan cara jual belinya itu tersalurkan, dia berantai itu. Saya merasa bersyukur karena selain kita mendapat ilmu, terus wawasan saya juga bertambah lagi Kak, karena konsorsium itu istilahnya banyaklah membawa perubahan dalam diri saya. Jadinya saya nggak kenal apa itu gender jadi tahu, terus apa itu seks jadi tahu kan. Terus saya juga jadi lebih tahu lagi cara berdiskusi dan cara mempresentasikan masalah persoalan yang sedang digali sama terus juga cara penyelesaiannya juga. Terus saya juga lebih berani mengeluarkan pendapat saya, terus lebih berani mengeluarkan pendapat, terus apa yang ada di pikiran saya. Terus saya juga
jadi nggak malu lagi. Biasanya kan kalau saya ngomong di depan orang itu agak grogi, apalagi pakai mic itu dah yang tapi kan karena tetap kan kalau ada pertemuan konsorsium Andara itu tetap disuruh kan ngomong sendiri, istilahnya kan mempresentasikan itu dah. Makanya saya lama-lama kan terlatih, lama-lama jadi istilahnya wah biasa dah. Biasanya kan kalau dulu saya ngomong di depan orang itu agak canggung, grogi, gimana. Jadi nggak bisa kita ngeluarin pendapat kita itu, jadi susah. Nah, terus yang ketiga itu saya juga bersyukur soalnya kan istilahnya saya jadi tahu kan, biarpun kita nggak kuliah itu gimana, apa itu presentasi, apa itu dah istilahnya. Jadi ilmu itu dah yang saya sangat bersyukur adanya konsorsium Andara itu. Terus ada lagi 3. Ya sudah itu aja. Merasa bersyukur dah. Jadi kan istilahnya bisa mengembangkan diri sendiri itu, cara bicara di depan orang banyak itu yang terutama. Pertama saya berdoa sama Allah ya biar pandemi ini cepat berlalu istilahnya kan. Yang kedua saya jadinya lebih kreatif lagi istilahnya kan. Kalau dulu kan kita beli sayurnya di luar, tapi karena ada pandemi ini coba tanam-tanam sayur atau buah biar buat ada ketahanan pangan buat keluarga dulu istilahnya. Biarpun masih baru belajar itu dah. Terus yang kedua itu juga ternak ikan. Jadinya kan masih ada banyak waktu dah untuk ngurus-ngurus ternak atau berkebun. Terutama sih buat ketahanan keluarga sendiri, pangan buat keluarga. Itu dulu. Kalau saya sih buat diri sendiri agar perempuan lebih berani tampil, istilahnya kan mengeluarkan pendapat, pikiran, atau istilahnya di dalam masyarakat itu bisa lebih lagi dah di masyarakat, lebih terlibat lagi di dalam masyarakat. Terus juga perempuan itu lebih istilahnya disamakan lah sama laki-laki dalam berpendapat, dalam mengeluarkan pendapat, pikiran, atau dalam segi apapun dah istilahnya disamakan sama laki-laki. Enggak maksudnya dikesampingkan atau istilahnya dinomorduakan lah. Pinginnya perempuan sama laki-laki itu sama lah kesempatannya, terus ya terutama kesempatan sama laki-laki, itu aja. Banyak hal yang saya rasakan terutama dalam kemandirian saya sebagai perempuan untuk menunjang pemasukan perekonomian dalam rumah tangga. Yang sebelumnya saya hanya berkecinampung pada pekerjaan rumah saja. Ya memang dalam masa pandemi ini penghasilan cukup lumayan sedikit. Akhirnya saya membuat inovasi baru dengan bagaimana saya ikut pelatihan dalam menjahit, kemudian inovasi produk, terutama produk kelompok kami, produk tenun. Di sana kita membuat rencana baru bagaimana produk tenun ini bisa laku dengan membuat produk turunan seperti tas, tempat tisu, dan sebagainya. Impian saya sebagai perempuan, banyak hal yang ingin kami capai, terutama dalam peningkatan kemampuan kemandirian kelompok tenun kami khususnya. Bagaimana kelompok kami ini bisa maju, kemudian bisa meningkatkan perekonomian keluarga dengan penghasilan yang cukup untuk meminimalisir keterpurukan perekonomian. Terima kasih. Perubahan yang saya alami sendiri setelah masuknya konsorsium itu lebih merasa percaya diri, lebih mandiri, lebih bisa mengekspresikan diri sebagai perempuan, bisa menyuarakan keadilan, dan bisa
mengambil keputusan, bisa terlibat dalam misalnya kayak berani terlibat dalam ambil keputusan di desa ataupun di dusun, apalagi di lingkungan. Saya bertahan terutama dalam hal perekonomian, di mana saya sebagai single parent yang menghidupi anak-anak saya, ketiga anak saya harus bisa berpolitik dalam hal bagaimana caranya saya bertahan dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebagai bekal anak saya. Saya dulunya berprofesi sebagai perias, di mana saya harus ngerias, entah itu pengantin atau penyorong kalau adat Lompok Sasak. Tapi setelah pandemi, karena banyak aturan, tidak boleh nyongkol, tidak boleh kumpul, tidak boleh ada acara-acara besar, akhirnya profesi saya bukan sedikit tapi mandek total. Akhirnya saya putar otak, gimana caranya saya bisa menghidupi anak-anak saya, terutama untuk belanja sehari-hari. Kebetulan selama pandemi kita sibuk dengan gadget, karena kita tidak perlu banyak keluar karena banyak aturan. Saya bermodalkan HP dan kuota internet. Saya berjualan online. Impian terbesar saya di mana saya ingin jadi perempuan hebat untuk anak-anak saya, untuk mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan. Hebat dalam artian bisa mengajak perempuan-perempuan di lingkungan saya untuk bisa lebih mandiri, bisa mengekspresikan diri bahwa perempuan itu tidak lemah, bisa menjadikan perempuan itu tidak harus di bawah laki-laki. Dan saya ingin menjadikan perempuan-perempuan di sekitar saya dan diri saya terutama mandiri dalam hal perekonomian. Ya, perubahan yang saya rasakan setelah saya ikut di konsorsium ini, saya itu merasa saya mau belajar menjadi perempuan yang lebih mandiri, yang lebih mau belajar lagi untuk mendalami usaha-usaha yang ada di sekitaran kami, yaitu soalnya perlukan diperkembangkan bagaimana caranya supaya usaha-usaha yang ada di dalam desa kami itu berkembang dan dikenali oleh semua orang. Usaha yang saya lakukan selama pandemi ini, ya saya sebenarnya tidak memiliki pekerjaan apapun. Saya ini seorang ibu rumah tangga, tapi kami bertahan itu dengan cara mengembangkan menjual isi kebun, hasil dari kebun kami seperti pisang atau buah-buahan yang ada di perkebunan kami. Ya, impian saya sebagai perempuan sekarang ini kan, saya itu ibu rumah tangga, ya pastinya ingin menjadi ibu yang lebih baik, wanita yang lebih baik, istri yang lebih baik, dan ingin berusaha menjadi supaya ini bisa mengembangkan masyarakat di sekitar saya itu. Yang saya rasakan setelah bergabung dengan konsorsium Adara ini, perubahan pada diri sendiri itu lebih menerima keadaan. Yang sebelumnya itu saya merasa apa-apa dalam diri saya itu selalu merasa kurang, itu baik dengan keluarga pribadi ataupun dengan keluarga. Namun setelah saya bergabung dengan konsorsium Adara ini, saya dapat merasakan perubahan, gitu, semakin peduli terhadap lingkungan, termasuk sangat menerima dengan legowo kondisi keluarga, begitu kan, baik dari segi perubahan suami,
maupun saya sendiri. Itu sih yang saya rasakan. Apa yang saya lakukan untuk bertahan hidup di masa pandemi ini, saya mencoba untuk melihat potensi desa sekitar gitu kan, bersama kelompok perempuan. Namun dari awal-awal pandemi itu kita tidak tahu mau melakukan apa gitu. Namun setelah seiring berjalannya waktu, selama pandemi ini kita tidak bisa hidup terus-terusan seperti ini, hanya menonton saja. Dari sana saya mencoba melihat potensi yang ada di desa begitu. Misalkan seperti pisang, kita mencoba mengolah pisang itu. Itu tidak saya sendiri yang mengolahnya. Saya melihat keadaan atau kondisi tetangga di sekitar yang sangat membutuhkan gitu kan. Misalkan yang sebelumnya dia punya mata pencaharian, yang biasanya dia keluar daerah begitu kan, di luar Lombok lah dia mencari mata pencaharian. Namun karena adanya pandemi ini, aktivitas mereka di luar daerah itu menjadi terbatas sehingga pulang kampung, dan di kampung itu sendiri mereka tidak punya pekerjaan. Akhirnya dari sana saya tergerak untuk melakukan atau untuk mengolah potensi desa tersebut sehingga tetangga sekitar ataupun bersama kelompok ada sedikit pemasukan untuk bertahan hidup. Meskipun itu masih sangat tergolong tidak mencukupi. Itu saja. Impian saya sebagai perempuan untuk sebuah perubahan itu, saya ingin perempuan-perempuan di desa ini memiliki pengetahuan sedikit saja begitu kan, meskipun sedikit saja untuk dirinya sendiri. Dia mengetahui hak-haknya lah begitu. Misalkan tidak harus dari segi pendidikan formal, mereka bisa respect meskipun itu melalui pendidikan non formal, misalkan seperti sekolah rakyat yang sering dilakukan oleh konsorsium Adara begitu kan, yang selama ini mungkin kita tidak terlalu peduli dengan hal-hal itu. Tapi harapan saya sebagai perempuan itu mengetahui hak-haknya sehingga dia juga bisa menggali potensinya sendiri untuk bisa melakukan apa untuk dirinya sehingga tidak mengandalkan orang lain dalam kehidupannya. Dan saya ingin, harapan saya sebagai perempuan, semua perempuan di desa itu memiliki usaha sendiri begitu, memiliki usaha sendiri dengan mengelola potensi desa. Tidak hanya mereka mengetahui potensi desanya dan mereka menjual mentah, tidak hanya itu, tapi saya ingin perempuan di desa itu memiliki keterampilan untuk mengolah potensi desa tersebut, meskipun kondisi perempuan di sini rata-rata pendidikannya itu tergolong di bawah rendah gitu. Itu yang saya harapkan. Dan kelompok perempuan yang ada di desa ini betul-betul bisa menopang atau bisa merangkul perempuan-perempuan yang ada di desa. Jadi perubahan yang saya alami setelah bergabung dengan konsorsium Adara banyak sekali, karena dengan ikut di konsorsium Adara ini kita sering pelatihan. Jadi dari pelatihan itu saya bisa mendapat pikiran kita lebih terbuka terhadap kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari yang sebenarnya kalau di masyarakat desa itu masih dianggap tabu atau masih sangat terbatas sekali. Dengan ikut pelatihan di konsorsium Adara itu, jadi pikiran kita lebih terbuka bahwa perempuan itu tidak hanya sebatas di rumah dan diam di rumah tidak mengerjakan apa-apa, tapi bisa juga ikut andil dalam kehidupan sehari-hari pada ruang lingkup yang lebih besar. Jadi usaha yang saya lakukan selama pandemi ini, saya bersama teman-teman di Gapura melakukan usaha usaha keterampilan membuat kerupuk beras merah, di mana beras merah itu hasil produksi dari petani di sini, itu yang kami olah jadi kerupuk beras merah.
Impian saya sebagai perempuan ya secara umum ya tentunya harus bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dan di sini saya karena saya telah pelatihan itu kita mendapatkan pengetahuan baru. Jadi usaha yang saya lakukan untuk mendapatkan meraih impian itu mulai dari diri sendiri, meninggalkan hal-hal yang tidak bagus yang selama ini dilakukan dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita dapatkan di pelatihan. Setelah berproses dengan konsorsium, yang saya rasakan secara pribadi, saya merasa lebih berani terutama dalam mengeluarkan pendapat, dalam bertanya, dalam berdiskusi dengan banyak orang, lebih berani tampil di depan. Itu yang saya rasakan secara pribadi saya lebih berani dan lebih percaya diri. Usaha yang dilakukan di masa pandemi ini karena kita ada kelompok BP Patuangan, di sana kita melakukan kegiatan perekonomian dengan memproduksi makanan kering. Memang di awalnya kita lancar berproduksi, tapi masuk di masa pandemi itu, awal masa pandemi itu kita saat itu kita dapat masalah, hampir tidak ada pesanan. Memang di masa pandemi itu kita hampir off, tidak ada produksi sama sekali. Tapi setelah itu kita mulai lagi bangkit, apalagi sudah mendapatkan pelatihan lagi untuk produksi yang jenis yang lain. Dari itu kita bangkit lagi, kita merasa bersemangat lagi karena sudah mendapatkan pelatihan dan masukan dari dari fasilitator dan konsorsium. Harapan besar saya sebenarnya kami ingin lebih diperhatikan, terutama di desa. Kami secara pribadi sebenarnya saya ingin sekali lebih bermanfaat untuk banyak orang secara pribadinya. Terus secara umumnya itu di desa itu karena saya termasuk anggota PKK dan BP Patuangan, saya ingin dikenal di desa dan punya impian besar kalau ingin sekali desa Nyerot itu seperti desa lain yang punya ikon, misalnya kayak seperti di Sekerare itu dia punya ikon sesek itu ya. Setidaknya desa Nyerot ini melalui BP Patuangan tuh ada yang dikenal loh dari desa Nyerot itu gitu, dari produk BP Patuangan gitu.